Kristianisme. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari, para peserta Zoom dan penonton di YouTube GBA Grape, sesi saling debat di mana satu narasumber akan bertanya kepada dua narasumber. Dua narasumber ini akan diberi waktu 30 menit untuk menjawab. Untuk giliran pertama, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Beni selaku pembicara Unitarian untuk bertanya kepada pihak Sabelian, Pak Semi, dan juga pihak Tritunggal yaitu Pak Steven. Durasinya 30 menit, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bertanya, menggali, dan dua narasumber yang ditanya itu harus menjawab saja. Dalam waktu 30 menit, bebas mau 10, 20, 15 menit dipersilakan. Saya persilakan 30 menit kepada Pak Beni. Tunggu, saya harus bertanya langsung menyampaikan semua pertanyaan saya atau satu dijawab? Satu dijawab. Oke, begitu. Ya. 30 menit, Pak. Baik. Kepada Pak Samuel dulu ya. Pak Samuel, ya. Oke. Pertanyaan pertama kepada Pak Samuel. Timer. Rupanya Pak Samuel ini tidak membedakan antara kata Tuhan di Perjanjian Baru yang berarti, yang bermakna sebagai nama Allah yaitu Yehova dengan Tuhan dalam arti Lord, pengertian yang biasa. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana menjelaskan Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 yang dikatakan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Demikian juga dengan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa malaikat itu juga disebut sebagai Tuhan. Bagaimana memahami kata Tuhan di kedua ayat itu? Silakan Pak Samuel. Pak Semi. Pak Semi boleh menjawab. Oke, yang pertama, Allah telah membangkitkan Yesus sebagai Tuhan, begitu Pak Beni? Kisah pasal 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tepat sekali. Jadi kan Yesus berkata nih Pak, ketika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Meninggikan anak manusia di sini sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Jadi ketika Yesus disalib, dia di situ ditulis Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Ketika kata Pilatus ditulis dalam 3 bahasa, saya sebutkan bahasa Ibraninya, Yehoshua Hanosri Wemelech Hajehudim. Artinya YHWH. Jadi kata Tuhan di situ untuk Yesus adalah YHWH. Apa membedakannya Pak Samuel dengan malaikat? Kita lihat konteksnya. Tadi saya sudah sebutkan di Lukas 2 ayat 11. Ketika dikatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, maka Tuhan di situ sudah pasti YHWH. Karena menurut Yesaya 43:11, akulah Yahweh, tidak ada pelaku keselamatan selain aku. Maka ketika malaikat berkata telah lahir bagimu juru selamat, yang lahir ya Yahweh. Karena nggak ada juru selamat yang lain selain Yahweh. Nah, itu cara menjelaskannya. Lalu kalau ada konteks yang lain, malaikat dikatakan sebagai Tuhan, lihat dalam teks Yunaninya itu apa? Nah, K-nya mega apakah mikron? Kan gitu. Jadi, tidak masalah K-nya juga. Selain kita bisa juga lihat dari konteksnya. Ketika kalau misalnya di ayat itu dikatakan, lalu malaikat sang juru selamat itu datang. Berarti itu nggak ada seperti itu ayat malaikat sebagai juru selamat. Tetapi Yehova pun dikatakan hadir sebagai malah. Artinya dia mengutus dirinya sendiri. Di dalam Boleh saya potong Pak keluaran. untuk kembali ke esensinya? Ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 di mana Yesus dijadikan Allah menjadi Tuhan, itu berarti Yesus dijadikan Allah sebagai Yahweh. Tetapi Kisah Para Rasul 10 ayat 4, Tuhan yang ditujukan untuk malaikat itu berarti Tuhan tapi bukan Yahweh. Nah, saya ingin tahu apakah ada bedanya di dalam edisi Yunaninya antara Tuhan yang di Kisah 2 ayat 36 dengan Tuhan yang di Kisah 10 ayat 4. Nanti kita buka ya. Saya beri penjelasan sedikit lagi. Yahweh artinya lihat tangannya, lihat pakunya, Pak. Jadi kalau dia Allah menjadikan dia Yod-Heh-Wah-He, Allah telah menjadikan dia lihat tangannya, lihat pakunya. Yesus kalau tidak dipaku dia nggak
tidak menyatakan bahwa dia lihat tangannya, lihat pakunya. Itu saja simple, nggak susah. Jadi kalau Elohim sendiri dikatakan dia sebagai juru selamat, tetapi dia tidak disalib, maka dia bukan Yod-Heh-Vaveh. Jadi kata Yod-Heh-Vaveh di situ adalah tetragrammaton yang menunjuk kepada nubuatan yang harus digenap, bahwa dirinya harus disalib. Bapak itu harus disalib. Kita fokus Pak, karena waktu kita mepet ya. Betul. Jadi apakah kata Tuhan di kisah 2 ayat 36 dengan kata Tuhan di kisah 10 ayat 4 itu berbeda dalam bahasa Yunani-nya? Kisah 2 ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 10 ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Oh, yang berkata Tuhan itu manusia apa malaikat? Silakan dijawab saja Pak. Jadi sama atau berbeda? Saya tanya nih konsekuensi logisnya dalam pembacaan ayat itu ketika dikatakan Tuhan kepada malaikat itu yang ngomong manusia apa malaikat? Ya, saya bertanya Pak, jangan tanya balik Pak. Oke, saya tanya sama Pak Deddy Wijaya. Enggak, Pak Semi, untuk ayat yang kisah Rasul 10, iya itu Cornelius menatap malaikat itu. Cukup. Ya. Jadi kadang-kadang manusia menduga malaikat itu Tuhan, gitu, terus disembah dan segala macam. Makanya malaikat ngomong, tidak, aku sama seperti kamu, aku hanyalah hamba, seperti itu. Jadi lihat konsekuensi logis dari pembacaan ayatnya, penalaran logisnya dipakai. Itu aja, cukup saya rasa. Oke Pak Beni, lanjut. Iya, sebenarnya kisah para rasul 10 ayat 4 itu tidak berbicara pada konteks seperti yang Pak Samuel jelaskan tadi. Oke. Saya bertanya satu lagi ke Pak Samuel, nanti separuh-separuh ke Pak Stephen ya. Jadi saya memahami bahwa Sabellianisme ini mempercayai bahwa Yesus adalah Bapa. Nah, bagaimana menjelaskan apakah Yesus dan Bapa itu bisa punya kehendak yang berbeda? Karena faktanya kalau Yesus adalah Bapa semestinya tidak bisa punya kehendak yang berbeda. Tetapi faktanya Yesus berdoa, kalau boleh bukan kehendak, lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi ada kehendak yang berbeda. Bagaimana bisa kalau Yesus adalah Bapa, Yesus memiliki kehendak yang berbeda dengan Bapa? Silakan. Telah dikatakan di dalam kitab suci atau manuskrip, dia mati sebagai manusia. Jadi ada kehendak manusia, ada kehendak rohnya. Kalau dia dikatakan Bapa, dia adalah rohnya Allah itu. Berdiam di dalam jasmani, makanya dikatakan di dalam dialah segala penuhan Allah diam di situ. Lalu dikatakan kehendak daging dan kehendak roh berbeda. Ada keinginan jasmani, ada keinginan rohani. Nah, Allah yang adalah roh itu berdiam di dalam tubuh manusia. Jadi kemanusiaannya mempunyai kehendak yang berbeda dengan rohaninya. Semua kita manusia seperti itu. Itu Pak, penjelasannya simpel sekali. Oke, jadi Yesus adalah Bapa, tetap begitu Pak ya? Iya. Oke, bagaimana pernyataan Yesus yang mengatakan ada dua saksi, yaitu aku dan Bapa. Lalu Yesus berkata, kesaksian dua orang adalah sah. Nah, jika ternyata Yesus adalah Bapa, bukanlah berarti itu yang bersaksi hanya satu orang, satu pribadi. Apakah ini bukan berarti Yesus melakukan kebohongan publik, contempt of court, ya, pelecehan pengadilan, yang bersaksi satu orang tapi mengaku dua orang? Bagaimana? Oke, saya menjelaskan dengan dua option, bahwa di situ adalah penjelasan substansi. Jadi substansi roh menyaksikan substansi dagingnya. Misalnya saya ambil contoh analogi Pak Beni. Saya bersaksi akan keberadaan Pak Beni, yaitu bahwa bajunya Pak Beni adalah sebagai saksi testimoni tentang keberadaan Pak Beni. Atau saya langsung aja lah, ini tengkoraknya Pak Beni adalah menjadi saksi atas itu. Gitu loh. Nah kalau di situ dikatakan, sekarang saya pakai opsi kedua. Kalau di situ dikatakan kesaksian dua orang di situ nggak bisa bicara substansi, Pak. Karena Allah bukan orang. Kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan Allah, dua saksi pribadi yang berbeda, maka nggak bisa dia dikatakan orang. Opsi yang ketiga saya tambahin.
Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, lalu turunlah Yahweh dalam awan, berdiri dekat Musa, lalu berseru kepada Yahweh yang di langit. Yehova, Yehova, pengasih dan penyayang. Yehova yang di bumi diutus dari Yehova yang di langit, lalu Yehova yang di bumi berseru kepada Yehova yang di langit. Itu saja. Bukan berarti dia dua pribadi, tetapi satu oknum di dalam kejamakan substansinya yang bisa berada di mana-mana. Itu penjelasan saya. Saya rasa cukup. Oke, saya rasa cukup untuk Pak Samuel. Ya. Jadi saya sekarang bertanya untuk Pak Stephen. Saya ingin tahu sebetulnya Bapa yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, ataukah salah satu Allah yang benar? Karena kalau Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, maka tidak ada pribadi lain selain Bapa yang adalah Allah yang benar. Tetapi kalau Bapa hanya salah satu Allah yang benar, maka ada pribadi lain yang juga adalah Allah yang benar, yaitu Putra dan Roh Kudus. Bagaimana, Pak? Ya, Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Sehingga tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain yang adalah Allah yang benar. Tetapi bukan berarti tidak ada pribadi lain. Nah, jadi kesalahan Pak Beni tadi adalah menyamakan Allah dengan pribadi. Tadi Bapak bilang, kalau Bapa adalah satu-satunya Allah benar, maka tidak ada pribadi lain yang menjadi Allah benar. Pribadi lain bisa, asal dia asal dia masih Allah yang satu itu. Tetapi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu benar. Itu benar. Tetapi Yesus tidak mengeksklusi dirinya di situ. Yesus tidak bilang, tapi aku bukan Allah yang benar. Enggak. Yesus mengatakan dia punya peran yang berbeda dari Bapa, dia adalah utusan di situ, dia adalah utusan Bapanya. Tetapi dia juga adalah Allah yang benar, tidak disangkal oleh ayat itu. Bahkan itu ditegaskan lagi di dalam ayat lain. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, di dalam Titus 2 ayat 13, dalam Yudas 1 ayat 4. Dalam begitu banyak ayat lain disebut Allah juga. Jadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar karena Tritunggal percaya ada satu Allah. Oke, saya pertajam. Tadi di penjelasan kan ada disebut Allah itu satu tapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, 3 pribadi. Nah, ketika Yesus berkata, tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 3, Bapa, berarti itu kan berbicara tentang pribadi. Benar. Pribadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Lalu Yesus menyebut juga dirinya sebagai utusan Bapa. Nah, bukankah ini bertentangan dengan penjelasan Bapa yang tadi Bapak katakan pribadi Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Silakan, Pak. Tidak ada pertentangannya. Bertentangan di mana? Karena kan tadi saya sudah katakan bahwa Allah yang Esa itu eksis dalam 3 pribadi. Salah satu pribadi adalah Bapa. Jadi Bapa adalah Allah yang satu-satunya itu. Allah yang satu-satunya itu. Ya kan? Kan kita setuju ada satu Allah. Hanya menurut Anda, Allah itu eksis hanya dalam satu pribadi. Itu pribadi Bapa. Menurut Alkitab, Allah itu eksis dalam 3 pribadi. Tapi Allahnya satu. Jadi kalau misalnya saya berkata, Bapa adalah satu-satunya Allah, itu tidak salah. Karena memang hanya ada satu Allah. Saya berkata Yesus adalah satu-satunya Allah, juga benar. Karena memang hanya ada satu Allah. Saya berkata Roh Kudus adalah satu-satunya Allah, juga benar. Karena memang hanya ada satu Allah. Tetapi Allah itu eksis dalam 3 pribadi. Makanya di dalam Alkitab, ketiga pernyataan ini muncul. Makanya saya bilang, kita tidak boleh tebang pilih ayat. Kita harus sintesiskan semua yang Alkitab ajarkan. Bapa disebut Allah, Yesus disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Dari situlah muncul pemahaman ini, bukan kita yang bikin-bikin sendiri. Kita dapatkan langsung dari Alkitab. Kecuali kita mau korting, jadi kita lihat sebagian ayat, yang sisanya kita abaikan. Nah ini entah jatuh ke modalisme atau jatuh ke Unitarianisme. Oke, saya lanjutkan. Tadi Bapak sempat mengungkap Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Yahweh atau Yehova Allah kita, Yahweh atau Yehova itu satu. Nah, Ulangan 6 ayat 4 itu dikutip kembali
oleh orang Yahudi di Markus 12 ayat 29. Nah, pada perikop itu, orang Yahudi mengatakan hal yang sama, bahwa Yahweh itu satu. Tidak berhenti sampai di situ, orang Yahudi itu mengatakan, ahli Taurat itu mengatakan, dia esa. Itu saat berbincang-bincang dengan Yesus, orang itu berkata, benar guru, tepat katamu bahwa dia esa. Jadi dia itu pasti tidak menunjuk ke Yesus yang sedang diajak bicara. Kemudian ditegaskan lagi oleh orang Yahudi itu, ahli Taurat itu, tidak ada yang lain kecuali dia. Itu berarti Yesus yang diajak bicara tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada yang lain kecuali dia. Perikop itu ada di Markus 12 ayat 29 sampai 32. Nah, terhadap jawaban itu, Yesus mengatakan betapa bijaksananya orang ini. Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Kalau ternyata Yesus sebetulnya adalah salah satu bagian dari Allah, tetapi orang Yahudi itu tidak memasukkan Yesus ke dalam bagian Allah, dan ternyata Yesus menganggap itu hal yang bijaksana. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Sama seperti yang tadi sudah saya katakan. Kalau saya berkata Bapa adalah Allah, itu tidak salah. Jadi kalau misalnya ada seseorang membuat pernyataan yang berfokus kepada salah satu pribadi Tritunggal, dan menyatakan dia adalah satu-satunya Allah, itu tidak salah. Karena memang Allah itu hanya satu. Itu yang kita pahami. Jadi nanti akan menjadi bingung malah kalau misalnya Yesus dijadikan bukan Allah atau Allah kecil gitu, atau makhluk ilahi atau lain sebagainya. Jadi nanti ada dua yang disembah, malah jadi bingung-bingung. Jadi Allahnya ada dua, ada Allah besar, Allah kecil nanti jadi. Tetapi yang benar adalah Allah itu memang satu, sehingga kapanpun kita bisa berfokus ke salah satunya. Pernyataannya berfokus ke salah satunya tidak salah. Sama seperti orang yang tadi dikutip itu, dia sedang berfokus ke pribadi Bapa misalnya. Saya pun bisa berfokus kepada pribadi Bapa saat ini. Saya bisa berkata Bapa adalah satu-satunya Allah. Yang Esa benar. Saya bisa berkata Yesus adalah satu-satunya Allah saya. Benar begitu. Ya, karena saya berfokus ke salah satu pribadinya pada saat itu. Ya, tetapi saya akan berkata bahwa disintesiskan semuanya, bahwa satu-satunya Allah yang benar ini eksis dalam tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa karena disebut Allah, pribadi Yesus karena disebut sebagai Allah, dan pribadi Roh Kudus karena disebut sebagai Allah. Jadi sebenarnya konsepnya sama gitu. Jadi yang ditanya ini jawabannya sama sebenarnya. Oke, saya pertegas, Pak. Berarti ketika Yesus berkata Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, kalimat itu memberikan peluang adanya pribadi lain yang juga adalah Allah, begitu Pak. Benar, asal Allahnya adalah Allah yang sama yang satu. Oke, jadi tidak boleh Allah yang lain. Oke, saya catat. Berarti sekalipun Yesus berkata Bapa adalah satu-satunya Allah, tetapi itu memberikan peluang yang lain adanya pribadi Allah yang lain, gitu ya Pak. Benar. Asal Allahnya Allah yang sama itu. Oke, saya bertanya ayat yang lain sekarang. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 17, Allah yang satu itu dinyatakan sebagai yang tak nampak. Sementara Yesus adalah pribadi yang sudah nampak dilihat oleh ribuan orang. Bagaimana menjelaskan hal ini, Pak? Justru ini hanya bisa dijelaskan oleh Tritunggal. Karena begini, jelas-jelas di dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali Allah menampakkan diri, yang tidak bisa dijelaskan oleh Unitarianisme. Karena di dalam Unitarianisme akan bentrok kalau misalnya Allah di Perjanjian Lama menampakkan diri, berarti karena Unitarianisme hanya percaya Bapa sebagai satu-satunya pribadi di situ, tidak ada pribadi lain seperti Tritunggal. Maka menjadi bentrok dengan ayat ini. Tapi ayat ini justru sangat cocok dengan Tritunggal. Jadi saya senang sekali ayat ini diangkat. Karena Allah yang kekal, yang tidak nampak ini jelas mengacu pada pribadi Bapa. Ini dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Yohanes 1:18 yang berkata bahwa tidak ada seorang pun pernah melihat
melihat Allah, tapi katanya apa? Anak tunggal Allah atau putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi setiap kali Allah muncul di dalam Perjanjian Lama atau Yehova muncul dalam Perjanjian Lama dan dilihat orang, itu ada banyak ayatnya. Kita bisa buka satu persatu. Yehova muncul, Yehova dilihat, Yehova berbicara kepada Musa muka dengan muka, Yesaya melihat Yehova dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya tidak bertentangan dengan pengajaran 1 Timotius 1:17 yang berkata bahwa Allah yang kekal tidak nampak gitu. Padahal Yehova nampak, Allah muncul, Allah bergumul dengan Yakub dan sebagainya. Satu-satunya penjelasan adalah Tritunggal, bahwa yang muncul dan yang dilihat dan yang bergulat dengan Yakub dan sebagainya adalah Yesus Kristus, adalah Yesus inkarnasi dia gitu. Sehingga dialah Allah yang nampak, sedangkan Bapa adalah pribadi Allah yang tidak nampak. Saya pertegas, Pak. Jadi sebetulnya sudah ada orang yang pernah melihat Allah atau tidak, atau belum? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Oh, tapi jelas ada orang yang melihat Yesus Kristus. Ya, tadi kan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nah, yang saya pertanyakan, sebetulnya sudah ada atau belum orang yang pernah melihat Allah? Makanya jawabannya, karena Allah eksis dalam 3 pribadi. Ketika berbicara mengenai pribadi Bapa, maka tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ketika berbicara mengenai pribadi Yesus, maka Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Maka Yakub berkata, "Aku telah bergumul dengan Allah." Maka Yesaya berkata, "Mataku telah melihat Yehova. Celakalah aku, kalau aku najis bibir," dan sebagainya. Itu hanya bisa dijelaskan dalam Tritunggal. Kalau tidak, saya perlu ketegasan saja. Jadi kalau demikian saya menyimpulkan sebetulnya sudah ada yang pernah melihat Allah. Allah Putra ya? Iya, artinya apakah Allah Putra ataukah Allah Roh? Berarti ada yang sudah melihat Allah. Ya, Allah Putra benar. Ya, oke. Jadi karena yang saya baca di Alkitab itu tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi kesimpulan Bapak kan ada yang pernah melihat Allah gitu. Karena saya mau menggabungkan semua yang Alkitab katakan, yang ada banyak ayat lain yang mengatakan manusia melihat Allah dan Allah menampakkan diri. Ada banyak ayat seperti itu. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan Tritunggal. Seandainya saja itu nanti ditanyakan ke saya akan jawab. Baik, saya tanya selanjutnya. Tadi kan Bapak mengatakan ada Allah kecil, Allah besar begitu ya, kalau tidak mengikuti apa penjelasan Bapak. Nah, kita melihat bahwa di dalam Alkitab, Yesus itu punya Allah. Jadi pada waktu disalib, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian, itu kan di dunia, biasanya orang berkata begitu kan. Nah sekarang kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis ketika Yesus sudah di surga, sudah dibangkitkan. Dan kitab Wahyu pun dituliskan hal yang sama. Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 12, "Nanti kalau kamu setia, kamu akan menjadi soko guru di kota Allahku." Jadi Yesus pun tetap berkata bahwa di surga kelak Yesus tetap punya Allah. Nah, Allah yang tetap punya Allah, ini apakah Allah yang maha kuasa? Allah yang maha tinggikah dia? Ya, silakan Pak. Untuk menjawab itu, Alkitab sudah mengatakan secara jelas. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dia dikatakan sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang benar. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia menyebut diri sebagai yang maha kuasa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bahwa Yesus menyebut Bapa sebagai Allah. Karena memang Bapa adalah Allah. Tetapi Bapa ada tidak menyebut Putra sebagai Allah. Nah, kalau misalnya tidak, maka kita bisa meragukan. Tapi ternyata iya, Bapa pun menyebut Putra Yesus sebagai Allah di dalam Ibrani 1, misalnya ayat yang ke-8 di situ, di mana dikatakan tahtamu ya Allah. Di sini adalah Bapa berbicara kepada Putra. Tahtamu ya Allah. Tetap terus. Jadi Bapa menyebut Putra Allah, Putra menyebut Bapa Allah. Itulah keindahan dari Tritunggal. Makanya kita bilang, karena kita mensintesiskan semuanya. Kalau kita mau lihat satu sisi saja, oke. Yesus menyebut Bapa sebagai Allah. Oh,
apakah itu berarti akhirnya Yesus menjadi Allah yang lebih kecil? Sepertinya mau menuju ke sana tadi. Gitu. Karena tadi pertanyaannya apakah Yesus Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Jadi seolah-olah memang posisi Pak Beni ini mau menyatakan bahwa Yesus ini Allah, atau tadi istilahnya makhluk ilahi gitu kan. Makhluk ilahi kan berarti bersifat kealahan tuh, kata-kata adjektif ilahi di situ. Bersifat keilahian, makhluk ilahi. Jadi kayak ada Allah tapi yang bukan Allah gitu. Allah yang bukan Allah. Makhluk ilahi. Jadi kayak ada Allah kecil gitu jadinya. Padahal Alkitab jelas mengatakan Yesus adalah Allah yang benar. Dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah pencipta dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sintetiskan semuanya, kita dapatkan Tritunggal. Bahwa Putra menyebut Bapa Allah nggak masalah. Mau di sorga, mau di atas kayu salib nggak masalah. Bapa juga menyebut Putra Allah, itu dari sorga, dan mengatakan tahtamu ya Allah. Saya perlu meluruskan. Jadi yang disebut Allah oleh Bapa itu bukan cuman ya anggaplah putra. Ya saya terima saja Ibrani 1 ayat 8 begitu ya. Jadi di Yohanes 10 ayat 34, Mazmur 82 ayat 6, anak-anak Allah itu juga disebut Allah. Dan yang menyebut itu adalah Bapa Yehova. Nah, apakah anak-anak Allah yang oleh Allah disebut sebagai Allah itu juga adalah Allah yang maha tinggi? Bagaimana, Pak? Nah, konteksnya sama sekali berbeda. Konteksnya itu mengutip dari Mazmur. Di mana intinya di dalam Mazmur di situ dikatakan Allah ingin berkata, hey, dia berbicara pada hakim-hakim sebenarnya di situ konteksnya. Hakim-hakim, kalian ini bertindak seperti Allah maksudnya. Hakim di dunia ini punya kuasa seperti Allah, makanya dipakai istilah Allah di situ. Karena kalian memutuskan hidup matinya orang. Seorang hakim di pengadilan, dia memutuskan hidup matinya seseorang, sehingga mereka dimetaforakan sebagai Allah di situ. Tetapi itu adalah pemakaian figuratif, metafora. Nah, kalau kita melihat di sini, ya konteks sama sekali berbeda. Bahwa ketika Yesus disebut Allah, di situ adalah penegasan. Bukan hanya itu, bahkan Allah Bapa berkata bahwa semua makhluk harus menyembah Yesus Kristus, harus menyembah Dia. Dan Dia diberikan kemuliaan yang sama dengan Bapanya. Dan semua orang harus menghormati Dia sama dengan Bapa. Padahal di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Jadi sangat jelas sekali. Saya tahu bukan hanya Bapa, tapi segala macam kayak saksi Yehova dan sebagainya. Saya juga pernah berdebat dengan mereka sering menggunakan ayat itu bahwa ini yang lain juga disebut Allah kok. Ya, boleh saya potong Pak karena masih ada pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Jadi kata Allah tidak harus diartikan sebagai Allah yang maha tinggi, begitu kan? Oh tentu, kan ada banyak Allah palsu. Oke. Jelas ada banyak Allah palsu. Kayak dewa-dewi juga disebut Allah, tapi bukan Allah yang benar. Oke. Sekarang begini Pak, saya ingin mengajak untuk kita melihat. Ketika Bapa menyebut anak-anak Allah dengan Allah, Mazmur 82 ayat 6, Yohanes 10 ayat 34, Bapa tidak berkata Allahku. Tetapi Bapa hanya berkata Allah. Ya, misalnya Presiden Jokowi menyebut Presiden Amerika sekarang ini sebagai presiden, ya, tapi kan bukan presidenku, bukan begitu. Tetapi berbeda dengan Yesus, ketika Yesus menyebut Bapa sebagai Allah, bukan hanya Allah, tetapi Allahku. Artinya, dengan penyebutan itu kan Yesus menempatkan diri sebagai umatnya. Berbeda dengan tadi kasus ketika Presiden Jokowi menyebut Presiden Amerika dengan Mr. Presiden, itu tidak menempatkan Jokowi menjadi rakyatnya presiden yang disebut tadi. Lain kalau Jokowi berkata presidenku, nah itu berarti dia menempatkan diri sebagai rakyatnya. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ketika ada perbedaan, jadi Bapa menyebut anak-anak Allah sebagai Allah. Ya, yang tadi Bapak sudah katakan Allah di sini tidak harus berarti Allah yang Maha Kuasa, berarti ada kemungkinan artinya lain. Tetapi Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku. Otomatis menempatkan Yesus di bawah. Bagaimana menjelaskan ini? Apakah Allah yang Maha Tinggi itu masih punya Allah? Silakan Pak.
Ya, sekali lagi, Alkitab menyebut Yesus sebagai Allah yang benar. Alkitab menyebut Yesus sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa dalam Wahyu 1:8, Allah yang perkasa yang sama dengan Jehovah El Gibor di dalam Yesaya 9:5 dan lain sebagainya. Ya. Jadi Alkitab sendiri menyebut Yesus sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang benar. Jadi saya bingung di mana letak permasalahannya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kenapa disebut Allahku? Ya, ada beberapa jawaban di sini. Kenapa disebut Allahku? Satu, tentu dalam konteks sekali lagi penebusan. Dalam konteks penebusan, bahwa dia turun menjadi manusia, dan sebagai manusia dia bahkan memberi diri dibaptis bahkan, gitu. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. Lalu kalau dibilang bagaimana dengan di Wahyu dia sudah di sorga. Oke, di Wahyu dia sudah di sorga, tapi di Wahyu dia masih menjalankan penebusan. Dia masih menjalankan proses itu ketika dia membawa darahnya masuk ke dalam tempat kudus, dan dia masih disebut sebagai sang domba. Dia disebut domba di dalam Wahyu. Kenapa disebut domba? Karena domba menggambarkan pengorbanan dia. Dan di sorga, sebenarnya di sorga di Wahyu itu dia sedang berbicara konteks, dia sedang menantikan saatnya dia kembali lagi ke bumi. Di situ sebagai domba, ya, domba yang akan menang. Jadi tidak ada masalah, itu penjelasan nomor 1. Penjelasan nomor 2, 5 detik lagi. Kataku di situ tidak harus berarti subordinasi selalu. Oke, kataku di situ. Kayak misalnya, saya bisa berkata istriku, misalnya, itu tidak berarti subordinasi, tidak selalu. Oke. Waktunya habis. Terima kasih, 30 menit pertama sudah Pak Benny gunakan untuk bertanya. Untuk yang kedua, sesi saling debat ini, giliran Pak Semi untuk bertanya kepada narasumber Unitarian dan Tritunggal. Waktunya 30 menit, bebas saja. Dan narasumber dua lainnya harus menjawab saja. Demikian, silakan kepada Pak Boleh Semi. Pak Semi bisa ke Pak Stephen dulu, saya mau ke... Oh ya, oke. Pak Semi ke Pak Stephen sebentar. Silakan Pak Semi, waktu 30 menit bisa digunakan. Oke, shalom Pak Stephen. Iya, salam Pak, salam damai sejahtera. Iya, salam ya. Perlu diketahui buat teman-teman netizen di sini, saya pernah memberikan pernyataan kepada Pak Stephen kalau saya rasa Tritunggalnya Pak Stephen lebih benar karena pribadi terpisah, bukan pribadi bersatu. Kalau bersatu itu jadi oneness, betul sekali Pak Stephen. Nah, saya lanjut. Tadi Pak Stephen bilang hanya ada satu-satunya Allah, gitu ya Pak Stephen ya, yang benar, yaitu Bapa. Nah, tapi Pak Stephen tadi bilang Yesus adalah Allah, Roh Kudus juga Allah, tapi 3 pribadi gitu Pak Stephen. Nah, kalau menurut saya ini jadinya nanti mengacu kepada triados atau triteisme. Karena kalau 3 pribadi ini menyatakan Bapa bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, ini ada 3 pribadi terpisah, betul kata Pak Stephen. Nah, ini akan mengacu, dan setiap pribadi ini adalah Allah. Ini akan mengacu kepada pengertian Triteos. Itu Pak Stephen. Saya tanya ini aja dulu. Menurut Pak Stephen bagaimana ini? Oke, gitu. Ya terima kasih. Ya. Disitulah letak kesalahpahamannya, bahwa Tritunggal justru mengajarkan bahwa ketiga pribadi ini eksis sebagai satu Allah. Artinya mereka satu hakikat, satu esensi, ya, 3 pribadi, satu esensi. Gitu. Nah, mereka bertiga, 3 pribadi ini ya, adalah tiga-tiganya disebut Allah, tetapi dinyatakan bahwa Allah itu satu. Nah, apakah ini mau dikatakan seperti apa ya? Sulit untuk mencari padanannya di dunia ciptaan, karena memang pencipta itu unik. Tetapi mengapa saya percaya bahwa mereka adalah pribadi yang bisa dibedakan satu dengan yang lain? Ya, karena memang namanya pribadi itu memiliki sense of self. Jadi kalau misalnya satu pribadi terhadap pribadi yang lain, saya menyatakan saya, kemudian terhadap pribadi lain, engkau atau kamu, lalu pada pribadi lain lagi, dia. Dan di dalam hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita melihat interaksi itu. Kita melihat di dalam Alkitab, Yesus Kristus berhubungan dengan Bapaknya dalam hubungan aku dan engkau. Bapa berhubungan dengan Putra dalam hubungan aku dan engkau.
dan mereka berbicara tentang Roh Kudus, Dia dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita melihat ada interaksi antar pribadi. Tetapi Alkitab tegas mengatakan itu satu Allah. Jadi kembali kalau dibilang triados atau triteisme dan sebagainya, itu disangkal oleh Tritunggal, bahwa tidak, kita hanya percaya satu Allah. Karena itu kata Alkitab. Pak Stephen bilang Tritunggal, terus ada kata Trinitas ya Pak. Kalau menurut pengertian saya Pak, itu kan terdiri dari dua suku kata ya. Trinitas, Tritunggal. Tritunggal adalah Trinitas yang di-Indonesiakan. Sementara kalau menurut pengertian saya tentang substansi atau dalam kajian fisika tentang benda, yang namanya tunggal itu nggak bisa air, nggak bisa cair, nggak bisa gas. Pasti benda padat namanya tunggal. Nah, dalam pengertian Tertullianus tahun 180 Masehi dikatakan una substantia tre personae discreti non separate. Nah, saya ambil kata una substantia di sini. Artinya satu substansi, berarti di sini menjelaskan tentang materi. Kok harus materi? Karena kan Yohanes 1 ayat 18, Sang Firman telah menjadi daging. Daging itu materi, substansi. Nah, jadi yang saya mau tanya sekarang, kalau Pak Stephen Leo berkata Tritunggal, tunggalnya kan satu Pak, tunggal nggak bisa tiga. Nah sekarang tunggalnya ini substansinya apa? Dari tiga pribadi ini di dalam satu ketunggalan. Nah kalau di dalam satu ketunggalan ini nggak bisa benda cair, benda gas Pak, jadi dia mesti benda padat. Nah pengertiannya begitu, karena dikatakan menurut dari pengertian filosofinya Tertullianus, Sang Firman menjadi daging, disinilah tunggalnya, una substantia. Nah, jadi kalau dikatakan tunggal itu, saya setuju dengan Pak Stephen. Memang harus satu ketunggalan. Kalau menurut pengertian Oneness, tunggalnya itu ada di daging anak manusia itu. Disitulah berdiam segala kalahan secara jasmani. Nah, kalau menurut pengertian Pak Stephen bagaimana? Tunggalnya ini apa substansinya? Ya, bagi saya substansinya jelas bukan bicara mengenai cair padat atau gas ya, karena kita bukan bicara materi sebenarnya. Jadi, ya, oke lah. Kalau saya nggak mau terlalu banyak bicara Tertullian, karena Tertullian kan hanya seorang tokoh. Tapi kita bicara mengenai Allah di dalam Alkitab begitu. Ya, dan jadi ketika kita berbicara mengenai dia adalah satu Allah, itu terminologi yang dipakai Alkitab. Cuman kemudian manusia mencoba menjelaskannya dengan menambah terminologi lain seperti hipostasis dan lain sebagainya. Ya. Dan satu esensi, saya berkata esensi apa? Esensi kealahan begitu. Yang menurut saya tidak bisa disamakan dengan cair, padat atau gas. Kalau misalnya tadi Pak Seni berkata tunggalnya itu dalam tubuh Yesus Kristus, ya tubuh Yesus itu bukan hanya padat loh Pak. Ada cair juga dalamnya, ada darah, ada udara, ada gas di dalam paru-parunya dan lain sebagainya. Jadi nggak nyambung Pak, menurut saya ya. Ini menurut saya begini nyambung. Pak. Kalau kita bicara detail ya memang enggak, tetapi itu nggak bisa dibantah Pak, karena dikatakan anak tunggal Allah. Bukan anak Allah, anak tunggal Allah. Nah sekarang kalau kita baca Zakaria 12 ayat 10, mereka akan meratap kepadaku yang telah mereka tikam. Seperti meratapi anak tunggal, seperti meratapi anak sulung. Jadi kalau bicara yang namanya tunggal itu namanya sebiji Pak, seorang yang bisa terdefinisikan. Tidak pernah Elohenu Yahid, Shema Israel Elohenu Yahid nggak pernah. Elohenu Ehad, bukan Yahid. Jadi Allah itu bukan dikatakan tunggal yang roh itu, tetapi dikatakan Ehad, satu, tetapi tidak bisa dikatakan tunggal. Karena El disebut dengan akhiran Yod Mem harus jamak bentuknya. Nah, jadi kalau kita nggak perlu sebenarnya lari ke itu sih materinya Yesus satu persatu sama darah-darahnya. Tapi kita masuk konteks bahwa dia dikatakan anak tunggal yang artinya telah menjadi daging 1 Yohanes 18. Jadi gitu Pak. Nah, begini ya Pak ya, Tertullianus itu una substantia tre personae. Kita sebagai orang, saya dulu juga mantan Trinitas, kita harus mengacu kepada apa yang sudah diketok palu pada tahun 180 Masehi oleh bapak-bapak gereja. Nah, jadi itu tetap harus dipakai Pak, kecuali misalnya ada berbeda dari ortodoks. Nah, sekarang una substantia tre personae. Kata personae di situ pribadi kan? Betul ya Pak? Nah, menurut pengertian saya dari pembacaan Alkitab literal, yang namanya pribadi dalam bahasa Ibrani adalah pane, wajah yang tampak.
Terus di dalam Yunani adalah sarki atau sars, daging, wajah daging. Dalam bahasa Ibrani tadi pane. Nah, jadi kalau berdasarkan literalnya saja, kalau 3 pribadi, maka Allah yang 3 pribadi harus punya baitnya masing-masing. Begitu, dan Allah tidak bisa hanya dikatakan roh, yang Allah Bapa itu yang hanya roh. Gitu. Jadi Roh Kudus harus punya dagingnya, Bapa punya dagingnya. Bagaimana jadi menurut Bapak Pak Stephen tentang itu, tentang kata pribadi secara literal itu? Oke, baik. Jadi pertama, sarx jelas bukan berarti pribadi. Ya, sarx bukan pribadi. Sarx itu artinya daging, gitu kan? Daging bisa macam-macam. Daging juga tidak harus pribadi. Daging di pasar itu bisa disebut sarx juga. Seperti yang Paulus katakan, misalnya kalau kamu membeli daging di pasar atau lain sebagainya, pokoknya daging apapun bisa sarx. Gitu. Jadi sarx bisa mengacu pada daging. Jadi jelas sarx tidak sama dengan pribadi. Jadi namanya pribadi, ya tidak harus punya daging. Ada pribadi yang tidak berdaging, yaitu Allah. Misalnya, ya Allah tidak berdaging. Gitu. Dan jelas misalnya lagi pula Allah menjadi daging itu kan baru dalam peristiwa inkarnasi. Kalau misalnya daging diharuskan syarat sebagai pribadi, berarti juga tidak ada pribadi Allah sebelum Yesus Kristus lahir, sebelum dia menjadi daging. Nah, itu kan posisi yang absurd misalnya. Ya, jadi iya, memang tidak ada kata pribadi untuk Allah dalam kitab tanah. Yang ada dalam bahasa Ibrani itu ensof atau malah Yahweh, bukan pribadi. Allah yang tampil, Yehova yang tampil ke bumi itu nggak disebut pribadi atau tidak pernah disebut pane, tetapi disebut malah. Atau dalam bahasa Ibrani kajian Yudaismenya itu ensof, dalam kita tuh emanasi, seperti itu. Nah, itu saja sih sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa, saya hargai cara interpretasi Bapak tentang yang tadi ya, terutama tentang Allah adalah, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi yang terpisah, apalagi kalau terpisah itu sangat jelas, itu konteksnya udah masuk triteo sebenarnya. Jadi kalau mereka satu Allah, artinya satu institusi, bukan satu substansi. Karena kata substansi adalah substance, artinya materi atau eksistensi. Gitu. Nah, kalau menurut pengertian Bapak, saya ambil kesimpulan, menurut kata-kata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Ibrani, itu namanya Allah satu instansi. Gitu, bukan satu substansi. Mungkin saya luruskan sebentar, kalau boleh. Saya tidak percaya bahwa ketiga pribadi ini terpisah substansinya. Saya percaya mereka bisa dipisahkan perannya. Bisa dipisahkan perannya, tapi tidak terpisah secara substansi. Dan esensinya sama, satu Allah. Kalau tidak terpisah substansinya nanti jadi oneness, Pak. Oh tidak, itulah Tritunggal. Itulah Tritunggal. Nah, betul. Karena 3 pribadi yang berbeda, Pak. Iya, kalau 3 pribadi berbeda itu harus terpisah. Kalau misalnya dia terpisah perannya, tetapi esensinya satu Allah. Esensinya satu Allah. Esensi satu Allah berarti kalau substansinya satu Allah atau esensi satu Allah, berarti ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi di dalam Yesus? Tidak. Ya, itu begitu konsekuensi logisnya. Bukan, Pak. Karena begini, ketiga pribadi ini, tiga-tiganya kan maha hadir, gitu kan? Tiga-tiganya adalah Allah, begitu. Dan substansi Allah itu bukan kayak yang tadi kita katakan padat, cair atau gas, gitu. Melainkan ini adalah kita bicara esensi Allah yang kita tidak tahu. Esensi itu tidak bisa didefinisikan. Gitu. Kita hanya bilang saja esensi Allah. Jadi esensi Allah itu satu, karena Allahnya cuma satu, Pak. Allahnya cuma satu, tetapi dia punya 3 pribadi. Makanya Bapa bisa bicara dengan anak, dan anak bisa bicara dengan Bapa dan berkata engkau. Oke. Kalau di dalam perjanjian lama, Pak, Allah, Yahweh bisa berbicara kepada Yahweh. Oh ya bisa. Bisa. Yehova, dan itu ada Mazmur 110. Yehova berkata kepada Tuhan, ya itulah 2 pribadi itu, Pak. Iya, jadi cuman karena saya kan harus secara literal, Pak. Kalau kajian saya nggak bisa pakai KBBI, harus pakai KBBI Ibrani. Jadi ya mau pakai bahasa apapun bisa, Ibrani ke Indonesia ke Yunani ke. Tetapi kalau misalnya ada satu orang, ada satu pribadi bicara kepada pribadi lain, itu sudah mengindikasikan 2 pribadi yang berbeda, Pak. Dalam Ibrani juga begitu. Bukan berarti orang Ibrani lalu kalau ada ngomong-ngomong jadi bukan pribadi, tidak. Bukan perbedaan bahasa itu.
Konsepnya kan sama. Di dalam dunia roh, Pak, saya dulu belajar kebatinan ya. Daud Tony pun bisa membelah dirinya 10, tetapi Pak Daud Tony tidak dikatakan pribadinya ada 10. Gitu. Di dalam dunia kebatinan hal itu biasa. Orang bisa membagi dirinya menjadi 100. Ada di mana-mana. Nah, tetapi tidak dikatakan si Yanto itu pribadinya ada 100. Nah, jadi menurut kajian roh atau disebut Allah itu ruah, itu tidak dikatakan pribadi. Tetapi dikatakan malah kalau dia berada di mana-mana. Itu kalau kajian bahasa. Tetapi kalau misalnya menurut pengertian Bapak seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman menurut saya tolong dicek lah literalnya lagi begitu, Pak. Menurut saya sebegitu. Tidak pernah Allah dikatakan pane, nggak pernah. Jadi tidak pernah dikatakan pribadi, tetapi malah Yahweh, malaikat Tuhan. Nah, itu seperti itu. Itu ensopnya. Kalau pribadi itu harus konkret, nanti Bapak cek di KBBI lagi. Justru tadi malak itu juga Bapak angkat itu benar. Karena malak itu berarti memang ada yang mengutus, ada yang diutus. Betul. Benar. Ada yang diutus dan ada yang mengutus. Gitu. Apalagi, ini bagian Bapak. Pak Dede, ini saya juga bertanya 30 menit ini termasuk sama termasuk kepada Pak Beni. Boleh lanjut kalau sudah cukup dengan Pak Stephen ke Pak Beni. Waktu saya berapa menit lagi? Masih 16 menit. Masih 16 menit, berarti setengah-setengah cukup ya? Ya. Oke. Pak Beni, di sini dikatakan dalam Keluaran 6 ayat 4 ya kalau nggak salah ya, tolong dicek. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Echad. Nah, Pak Beni sudah benar, Tuhan huruf besar itu adalah Yahweh, bukan Adonai. Tetapi Pak, ketika Yesus berkata, saya ambil contoh lah, kepada setan dia berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Maka Tuhan Allahmu, maka Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Di situ sebenarnya memakai Adonai untuk menggantikan dari tetragramaton Yahweh menjadi Hashem, Adonai, Hashem, kan kayak begitu. Nah, saya mau tanya sama Pak Beni. Langsung aja ya Pak Beni, memang agak nggak nyambung sih dari penjelasan saya. Di Zakaria 12 ayat 10, ini juga sebenarnya buat Pak... Zakaria 12:10. Zakaria 12 ayat 10. Ini juga buat teman-teman Trinitarian ya, buat Pak Stephen. Ini agak mengerikan Pak ayat ini. Dibacakan aja Pak. Oke, saya bacakan. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepadaku, bukan kepada dia, yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia, berganti kepada orang ketiga tunggal, gaya bahasa Sandi Atmo, seperti orang meratapi dia yang tunggal, bukan anak tunggal, tidak ada kata eben. Itu dibacakan Ibrani adalah Hayahid. Dan akan menangisi dia dengan sedih seperti orang menangisi dia yang sulung atau sang sulung, Habekhor dalam bahasa Ibraninya. Jadi di sini dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ku di sini adalah Yehova. Bisa dibaca di ayat 9 dan 8. Itu berdasarkan Ibrani ya Pak ya? Karena Ibrani asli. LAI pakainya kepada dia kan? Iya, nanti Bapak Dede silakan cek di NASB, KJV, NKJV, NIV, semuanya itu they will looking on me, bukan on him. Oke, lanjut Pak. Cuman LAI kita seperti itu. Nah, waktu saya berdiskusi dengan Pak Mangapul Sagala, Yohanes tidak pernah mengutip seperti itu. Tetapi di sini dikatakan di Yohanes 19 ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Lagi-lagi kata dia ini tidak ada, yaitu sebenarnya aturannya mereka akan memandang kepada yang telah mereka tikam. Whom they pierce. Jadi saya mau tanya sama Pak Beni dan juga mungkin buat Pak Stephen. Di sini bahwa jelas dinyatakan bahwa Bapak itu sendiri yang tertikam. Ya. Zoom ini. Ya, moderator, admin, tolong di mute. Ya, Pak Semi. Sebentar. Okay. Tadi suara saya dengar? Oke, dengar. Jadi bagaimana dengan Zakaria 12 ayat 10 ini, dan Yehova sebagai juru selamat itu memang benar-benar tertikam berdasarkan Zakaria 12 ayat 10, dan bukan anak tunggal, tetapi dia yang menjadi tunggal, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada orang pernah melihat Allah, tetapi Allah yang menunggal, Allah yang dilahirkan. Tidak ada kata huios. Kata huios baru dimasukkan sekitar abad 10, Kodeks Bizantium.
dan Kodeks Alexandrianus tahun abad ke-5 Masehi. Tetapi manuskripnya tidak ada, yang ada di abad 10 Bizantium. Jadi ke Yohanes 1 ayat 18 tidak ada kata Allah, anak Allah yang menjadi tunggal, anak tunggal Allah, tidak. Di situ Allah yang menunggal. Maka benar dengan Zakaria 12 ayat 10 tepat. Maka yang menjadi tunggal adalah Yehova itu sendiri yang ditikam. Nah, bagaimana menjelaskan ini, Pak Beni dan Pak Stephen? Saya rasa Pak Beni dulu nih. Oke. Sebelum menjelaskan itu, saya akan menanggapi tadi tentang Yesus yang berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya. Justru kata Tuhan Allahmu itu tercatat kalau tidak di Matius 4 ayat 10 ya, betul ya? Nah, kata Tuhan di situ adalah seharusnya bermakna Yahweh. Betul. Dan di mana Yahweh itu adalah namanya Allah. Jadi engkau harus menyembah Yahweh Allahmu. Jadi kata Tuhan di situ bukan bermakna Lord biasa. Sementara Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu adalah Lord biasa. Jadi Allah yaitu Yahweh telah menjadikan Yesus menjadi Lord, menjadi penguasa. Itu Kisah 2 ayat 36. Oke, saya menanggapi pertanyaan Pak Samuel yang ini tadi. Oke, sebentar Pak Beni. Maka kalau begitu benar yang dikatakan malaikat di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Mosia, Yesaya 4 ayat 11, Tuhan. Kristus dan Tuhan. Jadi artinya bahwa juru selamat itu adalah Yahweh. Bukan, kalau saya menjawab bukan begitu. Kristus sendiri artinya adalah yang diurapi atau yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau yang dipilih oleh Allah itu ya sudah pasti bukan Allah itu sendiri. Maka telah lahir bagimu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Maka Tuhan di sini itu bukan Yahweh. Karena Yahweh itu sudah sejak dulu sudah ada. Jadi ya, Tuhan yang dikenakan kepada Yesus itu maknanya adalah Lord sehubungan dengan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Itu sebabnya, tunggu Pak, ini giliran saya menjawab ya Pak. Jadi Abraham itu berkuasa atas istrinya, maka Abraham itu juga disebut Tuhan, Lord. Nah, begitu juga Yesus karena mendapat kuasa dari Allah, maka Yesus menjadi Lord, menjadi Tuhan. Jadi bukan menjadi Yahweh, karena Yahweh itu nama. Tidak mungkin Yesus diangkat menjadi namanya Yahweh, tidak begitu. Iya, untuk mempersingkat. Tapi masalahnya konsekuensinya, Lukas 2 ayat 10 itu, ayat 11 itu dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Kristus, Tuhan. Jadi juru selamat ini ya Kristus, ya Tuhan, podo wae. Nah, jadi juru selamat di sini kan Yesaya 43 ayat 11 kan peraturannya kan hanya dia pelakunya. Dan Yesus dilahirkan sebagai juru selamat sebagai pelaku. Sementara Yahweh bilang, aku pelaku satu-satunya, tidak ada yang lain. Anoki Yahweh, Mosia. Gitu Pak Beni. Ya, jadi Pak Beni sendiri tanggapi dulu juru selamat ya, karena tadi memang diungkap ya. Di dalam Alkitab, tunggu ya. Di dalam Yesaya 19 ayat 20, Yahweh berkata, ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Jadi sekalipun Yahweh berkata, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Tetapi faktanya, di Yesaya 19 ayat 20, Yahweh berkata, ia akan mengirim seorang juru selamat. Betul. Artinya ada pihak lain, ada pribadi lain yang akan disuruh oleh Yahweh untuk menjadi juru selamat. Sekarang bagaimana dengan Yesus? Saya buka Alkitab. Kisah pasal 5 ayat 31 dijelaskan, dialah yaitu Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat? Karena dia diberi kuasa oleh Yahweh. Bukan Yahweh itu sendiri. Begitu. Ya kalau bukan Yahweh itu sendiri, bagaimana dengan Zakaria 12 yang tertikam? Saya jawab Zakaria pasal 12 ya. Ayat 10. Kalau kita melihat ayatnya secara fair, kita melihat ada masalah. Ya. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Tadi begitu ya Pak? Ya. Tetapi aneh, ekornya
dan akan meratapi dia. Kalau kalimat yang betul seharusnya, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam dan akan meratap aku. Begitu kan seharusnya? Ya. Tetapi Mau saya dari jelaskan sini dulu? kita sudah melihat ada kerancuan pada kalimat ini. Jadi yang betul ku atau dia. Oke, mau saya Kalau bahasa jelaskan? Indonesia yang benar, kalau memandang kepadaku yang ditikam, mestinya meratapnya juga kepadaku. Tetapi ini memandang kepadaku, tapi meratapnya kepada dia. Iya, ini Pak Beni, sebentar ya. Ini Pak Beni tidak mengerti apa itu gaya bahasa Sandi Atmo di dalam Alkitab. Boleh saya tuntaskan jawaban saya, Pak? Ini kan giliran iya, saya tapi jangan menjawab, terlalu Pak. panjang, Pak, karena akan lama sekali nanti. Oke, saya Pak nggak Beni perlu dulu. khotbah. Saya nggak perlu Silakan khotbah. moderator menilai kalau jawaban saya Pak melenceng, Beni silakan dikat. lanjutkan. Pak Beni lanjutkan. Ya. Jadi ada kerancuan dalam kalimat Zakaria 10 ayat 12 itu. Nah, justru perjanjian lama di mana ada tertulis bahwa ada orang yang akan meratapi dia, itulah klarifikasinya. Jadi yang betul yang meratap dia yang mereka tikam. Oke, berarti Yahweh berbohong. Kita mengklarifikasi itu, begitu. Oke, berarti Yahweh berbohong di situ, meratap, memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Itu gimana? Alkitab itu bukan kitab yang turun dari langit. Saya nggak bilang Alkitab turun dari langit. Jadi kita langsung ke Saya substansinya aja. juga tidak katakan Yahweh berbohong, Pak. Alkitab itu bukan kitab yang turun dari langit. Artinya, saya kan bertanya. Kemungkinan, Pak, ini saya kan bertanya, Pak. Saya bukan. Makanya kalau gitu kasih jawaban, saya menjawab, Pak. Loh, bukan. Ya, Anda jangan seromen falasi. Saya kan bertanya. Jadi Yahweh berbohong. Ya, Nah, kalau tadi Pak bilang langit turun dari langit, saya nggak pernah mengatakan itu benar karena itu bukan suatu pertanyaan gitu loh. Ya, sekarang saya menjawab. Alkitab itu bukan kitab yang turun dari langit. Karena Alkitab bukan kitab yang turun dari langit, maka bisa saja terjadi kesalahan. Apakah kesalahan penulisan, apakah kesalahan pengutipan, apakah kesalahan interpretasi. Nah, dalam hal ini saya sudah menunjukkan kitab itu ternyata memang ada kesalahan penulisan. Nah, bagaimana seharusnya yang benar? Yang benar terklarifikasi di kitab Perjanjian Baru bahwa seharusnya bukan ku tetapi dia. Begitu. Oke, sebentar Pak. Sebentar Pak. Jadi Bapak tuduh Zakaria 12:10 ini salah? Ya. Oke. Saya jelasin dulu ya Pak ya. Jadi kalau di dalam kitab Perjanjian Baru, Bapak hanya tugasnya bertanya Pak kalau menjelaskan. Nanti kan tadi Anda juga begitu tadi. Masa saya nggak boleh? Silakan Pak moderator. Oke, Pak Semi lanjut. Iya. Jadi tadi ke Pak Stephen juga begitu, masa saya nggak boleh, jangan standar ganda lah. Jadi ketika Yohanes berkata, Yohanes ini penulis kitab Yohanes itu, Injil Yohanes. Aku melihat dia sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes menunjuk dirinya bukan dengan ku, tetapi dengan dia. Itu namanya gaya bahasa Sandi Atmo. Nanti tolong Bapak pelajari dulu gaya-gaya bahasa itu yang dipakai oleh Alkitab. Sama Matius juga begitu. Aku melihat dia sebagai pemungut cukai yang sedang berdiri di bawah pohon. Matius menuliskan dirinya sendiri, bukan menunjuk dirinya ku. Nah, sekarang di sini sudah ditegaskan di Zakaria 12:10. Jadi ini hal biasa, Pak. Soal Sandi Atmo itu hal biasa. Mungkin Bapak Denny belum pernah tahu. Nah, jadi di sini Zakaria 12:10 ini sudah tegas memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Dan Yesus berkata, akulah dia. Dan telah ditulis Yod-Heh-Vav-Heh. Yesus Nazarenus Rex Iudarium, dia menyatakan dirinya, lihat tangannya, lihat pakunya. Nah, jadi kalau Pak Beni menyatakan ini salah tulis, sebenarnya ini LAI yang salah menerjemahkan ini. Nah, sekarang kenapa di sini berganti kepada dia? Untuk menceritakan bahwa saya komplain dengan aturan ini, Pak moderator. Oke, gimana Pak Beni? Saya komplain dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi tadi kan Anda menegaskan ini adalah giliran untuk bertanya. Dan yang ditanya itu menjawab. Ya. Oke, Pak Beni. Pak, sebentar caranya. Pak Dedi. Maaf, saya ketat dengan aturan ya Pak. Saya belajar Oke, disiplin. sekarang Pak Semi ada mau bertanya baru kepada Pak Beni. Sebentar dulu. Saya ini udah sering sekali berdebat dengan Pak Beni, standar ganda. Sekarang saya tanya Pak Stephen. Tadi ada nggak dia melakukan seperti yang saya lakukan? Mohon maaf Pak Semi dan Pak Beni, waktunya ini tinggal 2 menit lebih. Untuk yang Zakaria 12 ayat 10, ya, silakan. Saya anggap sudah selesai saja karena Pak Beni mengatakan itu ada kesalahan dalam tapi Pak
Semi sudah mengatakan ini perbedaan cara pandang pakai Sandi Atmo tadi itu sudah cukup clear bagi kami penonton. Sekarang mungkin lanjut ke pertanyaan baru, Pak, jika ada. Iya, jadi menurut saya pertanyaan kalau dijawab dengan ini salah tulis dan tidak bisa menjelaskan seperti itu namanya belum selesai menjawab seperti itu. Nah, jadi sekarang saya langsung ke Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada klausa kedua, ya, tonteon, pada kata tonteon bahasa Ibrani, atau bisa dibacakan tuh, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka tonteon di situ adalah firman yang bukan Allah yang pertama, betul? Ya, kepada Pak Beni. Kepada Pak Stephen dulu. Kepada Pak Stephen dulu. Pak Stephen. Stephen. Ya. Pertanyaan gimana, Pak? Kata bersama-sama dengan Allah, firman bersama-sama dengan Allah, bahkan firman bukanlah Allah yang Bapa itu kan? Bukan pribadi yang sama. Bukan pribadi yang sama. Oke, sekarang Unitarian menambahkan and the word was a God, dan firman itu adalah suatu Allah. Lalu saya pertanyaannya sekarang, apa perbedaannya Trinitas dengan Unitarian kalau begitu? Kepada Pak Stephen. Kepada keduanya. Oke. Ya saya jawab. Tentu sangat berbeda. Karena memang Unitarian menambahkan a God di situ, karena mereka argumennya tidak ada artikel dan sebagainya, tapi itu argumen yang lemah sebenarnya. Dan sekedar penegasan juga bahwa saya berpegang kepada kebenaran Alkitab, jadi Alkitab tidak mungkin salah tulis. Jadi Allah di situ sudah pasti benar di situ ya. Dan perbedaannya adalah bahwa sekali lagi dalam Unitarian akhirnya dia harus menjelaskan Allah ini maksudnya Allah yang bukan Allah yang maha tinggi, sehingga dalam Unitarianisme harus ada 2 atau bahkan lebih level Allah. Tetapi kalau dalam Tritunggal justru ayat ini mengatakan bahwa ada Allah, Theosnya tunggal, tetapi kenapa adalah Allah, kemudian ada bersama-sama dengan Allah, itu menunjukkan bahwa ada pluralitas di dalam kesatuan Allah itu. Makanya sering dikatakan baiklah kita menciptakan, baiklah kita turun. Nah, semuanya ada pluralitas di dalam 30 detik dalam kealahan. Jadi boleh saya dikasih waktu untuk menjawab, Pak? Ya, Pak Beni. Ya, silakan Pak Beni. Oke. Jadi tidak bisa dihindari, tidak bisa disangkal bahwa theos yang ditujukan kepada Yesus itu tanpa artikel. Dan Yesus beberapa kali di dalam Alkitab disebut sebagai theos. Di dalam Filipi 2 ayat 6, kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 34. Dan tak satu pun theos yang ditujukan ke Yesus itu berarti Allah yang maha tinggi. Ya, stop. Nah, sebaliknya Petrus juga Paulus dianggap sebagai theos. Oke, Pak. Waktu habis. Nggak apa-apa, nanti dielaborasi di next. Oke. Waktu 30 menit sudah selesai untuk narasumber Pak Semi bertanya kepada Pak Stephen dan Pak Beni. Sekarang giliran 30 menit sebelum nanti kita akan istirahat 5 menit. 30 menit ini kita lanjutkan sekarang, di mana Pak Stephen, Trinitarian, bertanya kepada pihak Unitarian dan Sabellian. Mohon bertanya dan narasumber lain menjawab, bertanya dan menjawab, demikian seterusnya. Silakan Pak Stephen, 30 menit. Oke, baik. Jadi kepada Pak. Ya, pertama-tama saya akan bertanya kepada Pak Beni dulu, yang dari Unitarian ya. Begitu. Baik, Alkitab mengatakan bahwa kita hanya boleh menyembah Allah. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Begitu. Tetapi jelas juga bahwa Yesus disembah. Yesus disembah, Yesus menerima penyembahan. Dan bahkan Allah Bapa juga menyatakan bahwa Yesus harus disembah. Bahwa semua malaikat harus menyembah dia. Misalnya Ibrani 1 ayat 6 dan lain sebagainya. Ada banyak ayat yang bisa kita lihat. Jadi dengan ini sebenarnya sangat jelas bahwa Yesus memiliki kedudukan yang sama dengan Bapa. Bagaimana Anda menjawab? Baik. Saya mengutip Matius 4 ayat 10 penjelasannya Yesus. Engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Ya, saya mencoba membuka sedikit bahasa aslinya. Jadi pada frase pertama, pada penggalan pertama dikatakan engkau harus proskuneo, yang diterjemahkan dengan menyembah. Engkau harus proskuneo dan hanya kepadanya engkau latruo. Ada perbedaan penekanan antara proskuneo dan latruo. Proskuneo itu engkau harus bersikap begitu kepada Allah, tetapi yang latruo hanya
kepadanya, tidak boleh kepada yang lain. Nah, sekarang mari kita lihat. Benar bahwa Yesus menerima proskuneo. Tetapi Alkitab mencatat bukan hanya Yesus yang menerima proskuneo. Jemaat di Philadelphia pada penutupan zaman Yesus akan membuat musuh-musuhnya jemaat Philadelphia itu proskuneo kepada jemaat Philadelphia. Jadi proskuneo atau penyembahan yang dilakukan kepada Yesus itu memang bukan sikap yang mutlak untuk Allah. Ketika orang Majus datang hendak menemui Yesus, mereka berkata, saya datang hendak menyembah Raja. Jadi Yesus disembah bukan sebagai Allah, tetapi sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Hal yang sama dilakukan oleh Daud kepada Raja Saul, atau Raja Daud pun ketika menjadi raja juga menerima penyembahan. Jadi penyembahan kepada Yesus dalam pengertian proskuneo bukan berarti Yesus adalah Allah, tetapi Yesus adalah penguasa yang luar biasa. Ya, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik. Penjelasan ini sama sekali menyimpang menurut saya karena bertentangan dengan banyak hal gitu. Memang proskuneo bisa diterjemahkan tersungkur saja, tergantung konteks. Tetapi ketika proskuneo dipakai kepada Tuhan Yesus, jelas ini lebih daripada sekedar tersungkur saja. Karena ini kita bukan bicara mengenai masalah orang yang fisik bahkan. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 6, bahwa semua malaikat Allah harus menyembah dia. Harus menyembah dia. Dan penyembahan ini adalah penyembahan yang sama yang diberikan kepada Allah Bapa. Makanya coba Bapak jelaskan kalau begitu. Kalau misalnya karena argumen tadi Pak Beni kan bahwa penyembahannya beda gitu ya antara penyembahan kepada Bapa dengan penyembahan kepada Yesus. Tapi coba jelaskan kalau begitu, kenapa di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua orang harus menghormati putra sama seperti menghormati Bapa. Jadi level penghormatan yang diberikan kepada putra harus sama dengan yang diberikan pada Bapa. Itu berarti penyembahannya levelnya sama. Ya. Sehingga itu semua masuk di sini. Pak Beni. Iya, saya tidak menganggap itu sebagai level yang sama, tetapi sikap menghormati yang sama. Jadi pernah pula Yesus berkata, siapa yang menerima engkau berarti menerima aku, yang menolak mereka berarti menolak aku. Demikian juga Yesus berhak mendapatkan penghormatan sama seperti orang menghormati Bapa. Tetapi itu bukan berarti levelnya sama. Melainkan tetap harus menghormati Yesus karena Yesus adalah utusan Bapa. Sebab kalau tidak menghormati utusan, maka sama seperti tidak menghormati yang mengutusnya. Yang menolak kita berarti menolak yang mengutusnya, begitu prinsipnya. Banyak orang menghormati Yesus dengan cara berbeda. Misalnya, mungkin murid-muridnya menghormati dia sebagai guru saja. Ada orang-orang yang menghormati Yesus sebagai nabi saja. Jadi ada banyak orang, ada orang bilang, oh Yesus itu saya hormati sebagai orang yang baik saja. Tetapi tidak cukup sampai di sana, itu yang Alkitab ingin katakan. Alkitab mengatakan bahwa semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Dan kalau misalnya Pak Beni tadi mengatakan latreo, sebenarnya latreo juga ada dipakai kepada Tuhan Yesus. Yaitu di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3, di mana tahta Bapa dan tahta anak domba dijadikan satu, dan kemudian manusia, semua hambanya harus latreo kepada dia. Jadi latreo pun muncul kepada Tuhan Yesus sebenarnya di sini. Oke, saya jelaskan. Jadi tentang proskuneo tadi saya sudah bisa tunjukkan ayatnya bahwa proskuneo itu tidak hanya melulu untuk Allah. Sekarang tentang latreo, Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3 ini syarat masalah. Bahkan semua ayat yang menganggap Yesus menjadi Allah itu penuh dengan masalah. Nah, di mana masalahnya? Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 3 pelan-pelan. Ada tahta Allah dan anak domba akan ada di dalamnya dan mereka akan beribadah kepadanya. Kalau di dalam bahasa Inggris, mereka akan worship bukan them, tetapi him. Jadi, him itu jelas adalah kata ganti orang tunggal, bukan jamak. Nah, him ini siapa? Him ini kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat,
ada penjelasannya. Mereka akan melihat wajahnya. Wajah siapa yang akan mereka lihat? Kalau wajahnya Yesus, saya rasa ini tidak terlalu signifikan karena wajah Yesus itu sudah pernah dilihat orang banyak. Tetapi akan lebih signifikan jika wajah yang dilihat adalah wajah Bapa. Kenapa? Karena memang tak seorang pun melihat wajah Bapa. Kemudian, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama siapa yang tertulis di dahi? Nah, Alkitab Bahasa Indonesia, tunggu saya cari ayatnya. Alkitab Bahasa Indonesia menuliskan dengan buruk tentang, mohon maaf ya, saya cari ayatnya ya. Nah, di dalam Wahyu 14 ayat 1. 14 ayat 1. Ya, di dalam bahasa Indonesia yang tertulis di dahi itu adalah namanya, yaitu namanya Yesus dan nama Bapaknya. Tetapi di dalam King James tertulis bahwa yang tertulis di dahi itu adalah nama Bapaknya. Tidak ada namanya. Oke, saya potong sebentar ya Pak ya. Karena saya lihat di sini. Tadi Bapak bilang bahwa nya di sini mengacu pada Bapak karena tadi mereka melihat wajahnya. Jadi kalau melihat wajah Yesus kurang spesial katanya tadi kan, harus melihat wajah Bapak di situ. Tetapi ini bertentangan Pak, karena Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun bisa melihat Bapak. Tidak seorang pun bisa melihat Bapak. Jadi wajah yang dilihat di sini justru tidak mungkin wajah Bapak karena manusia tidak bisa melihat wajah Bapak. Ya. Dan ini sudah pasti adalah wajah Yesus Kristus, sehingga latreo di sini jelas pasti mengacu kepada Yesus Kristus. Oke. Ayo. Oke, saya jelaskan ya. Yesus memang pernah berkata tidak seorang pun pernah melihat Bapa pada saat Yesus di dunia. Ya, jadi saat itu tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Tetapi Yesus berkata juga di Matius 5, kalau engkau suci hatinya, engkau akan melihat Allah. Nah, kisah di dalam Wahyu pasal 22 ini, peristiwanya jauh setelah umat itu ada di dalam surga. Maka mereka bisa melihat Allah. Jadi saya simpulkan sebentar Pak ya. Jadi menurut Bapak tidak pernah melihat Allah, tidak bisa melihat Allah itu hanya saat Yesus di bumi. Sedangkan kalau sudah ke depannya bisa melihat Allah gitu kan. Jawaban Bapak betul. Gitu kan. Tetapi betul. Ini bertentangan dengan 1 Timotius pasal 6. Kalau saya bukakan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke 1 Timotius 6 saya bacakan ayatnya yang ke 16. Perhatikan, dikatakan seorang pun tidak pernah melihat dia, itu tidak pernah melihat dia. Kemudian ke depannya juga nggak bisa, karena dikatakan dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi dengan tegas dikatakan manusia tidak bisa melihat dia, sedangkan yang tadi Bapak sebutkan di Matius pasal 5 bahwa manusia akan melihat Allah, itu justru mengacu kepada Yesus Kristus nanti dalam kemuliaannya begitu. Itu sangat tegas sekali. Ya, jadi justru poin ini saya justru menegaskan itulah Allah Bapa yaitu Yahweh yang tidak pernah dilihat oleh orang ketika Paulus menyampaikan hal ini. Tetapi apa yang terjadi di Wahyu 22 itu sungguh sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena manusia yang berdosa sudah diubahkan. Nah, ketika manusia yang berdosa itu sudah diubahkan, maka mereka bisa melihat Allah. Seperti janji Yesus, kalau engkau suci hatinya, engkau akan melihat Allah. Nah, inilah waktunya di mana manusia melihat Allah ketika suci hatinya dan ketika sudah diubahkan di dalam kerajaan surga. Sebentar, Pak. Di dalam 1 Timotius pasal 6 tidak dikatakan hanya pada saat Paulus menuliskannya. Kalau seperti itu mah nggak usah semuanya juga, kalau penafsiran Alkitab seperti itu segala macam juga bisa kacau Pak. Kalau misalnya saya berkata bahwa tidak ada jalan keselamatan selain Yesus Kristus. Oh, hanya pada saat itu ditulis, nanti belakangan ada jalan lain selain Yesus Kristus. Itu penafsiran jadi kacau balau. Jadi satu ayat kita tidak bisa karena bertentangan dengan teologi kita. Kita tidak bisa lalu berkata, oh itu hanya berlaku saat itu saja gitu. Ayat ini dengan tegas-tegas mengatakan seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu suatu pernyataan absolut, bukan suatu pernyataan yang pada saat saya tulis ini saja gitu.
memang manusia tidak bisa melihat dia, itu sangat tegas sekali. Dan jadi saya melihat bertentangan begitu. Lagi pula, saya justru melihat begini Pak, Alkitab mengatakan tertulis di Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi Yesus berkata, kalau engkau suci hatinya, engkau akan melihat Allah. Jadi ada satu periode waktu di mana keadaan yang tidak pernah melihat Allah itu akan berakhir. Karena orang akan bisa melihat Allah. Hanya harus dipenuhi hal-hal tertentu yang diisyaratkan di Alkitab. Maaf itu bertentangan dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Oke. Ya, setidaknya saya sudah jawab. Saya kembali ke Wahyu 22 tadi Pak ya. Enggak. Sekarang Sekarang saya ini saya tanya yang lain lagi deh Pak. Sini ya. Saya tuntaskan 1 menit Pak untuk Wahyu 22 ayat 3 tadi Pak. Oke, coba. Jadi latruo yang ada di Wahyu 22 ayat 3 itu bukan ditujukan untuk Yesus, tetapi ditujukan untuk Bapa. Worship Him, bukan worship them. Begitu. Oke. Baik, jadi ya sekali lagi itu bertentangan dengan 1 Timotius 6 yang dikatakan bahwa manusia tidak bisa melihat Bapa, jadi wajah di sini adalah Yesus Kristus. Kemudian saya masih belum ini ya. Sebenarnya tadi Bapak bilang bahwa proskuneo bisa ini macam-macam dan sebagainya, tergantung konteks Pak. Tergantung konteks. Ada banyak sekali proskuneo dipakai kepada malaikat dan lain sebagainya. Malaikat menolak. Dan itu pakai proskuneo, bukan memakai latrio. Ketika misalnya Yohanes proskuneo kepada malaikat menolak. Kalau proskuneo itu bebas kepada siapa saja sebebas-bebasnya, malaikat tidak akan menolak dan lain sebagainya. Tetapi jelas bahwa proskuneo juga bisa mengacu kepada penyembahan yang hanya kepada Allah. Bisa ya. Walaupun proskuneo bisa juga dipakai pada yang lain. Sedangkan jadi kita melihat di sini bahwa yang kepada Yesus Kristus jelas bahwa semua malaikat Allah harus menyembah Dia bahkan di situ. Sehingga pertanyaan lebih lanjutnya lagi kepada Pak Beni adalah bahwa Yesus Kristus ya dikatakan bahwa segala kepenuhan keilahian berdiam di dalam Dia ya. Dan bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu, sedangkan Jehovah berkata bahwa Dia adalah satu-satunya pencipta. Jadi bagaimana Bapak menjelaskan Yehova adalah satu-satunya pencipta? Yesaya 44 ayat 24. Ya tentu kita bukan bicara pencipta mobil, pencipta apa ya, tapi pencipta langit dan bumi. Yehova satu-satunya pencipta, Yesaya 44 ayat 24. Dengan Yesus sebagai pencipta dalam Kolose 1 ayat 16 dan di berbagai tempat lainnya. Oke, saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya mengutip Matius 2 ayat 2 tentang proskuneo tadi. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Yang akan disembah oleh orang Majus ini bukan Allah tetapi raja orang Yahudi. Oke. Jadi proskuneo itu bukan hanya untuk Allah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini tadi mengenai penciptaan. Betul ya Pak ya? Penciptaan ya Pak? Ya. Yehova adalah satu-satunya pencipta menurut Yesaya 44 ayat 24. Oke. Seharusnya pertanyaan ini justru mengusik Trinitarian. Karena di Yesaya 44 ayat 24 itu dikatakan seorang diri. Nah, kalau seorang diri itu tentunya satu pribadi. Seorang diri itu tidak mungkin tiga pribadi. Nah, justru pertanyaan ini seperti bumerang kepada Trinitarian. Kalau dikatakan seorang diri, kemana dua pribadi yang lain? Ya. Sedangkan bagi Unitarian hal ini tidak masalah. Sama seperti ketika Allah berkata juru selamat itu hanya Dia, tetapi faktanya Allah mengirimkan perantara untuk menyelamatkan. Demikianlah dengan penciptaan. Memang Allah lah sumbernya, kemudian Allah mengirimkan perantara yaitu Yesus menjadi perantara penciptaan. Itu tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita satu Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu, lalu satu Tuhan yaitu Yesus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Kemudian Ibrani 1 ayat 2, melalui Yesus Allah menciptakan alam semesta. Jadi Yesaya 44 ayat 24 itu menunjukkan bahwa Bapa atau Yehova
adalah sumber satu-satunya sumber penciptaan. Sementara posisi Yesus yang tidak diceritakan di Perjanjian Lama adalah sebagai perantaranya. Jadi peran Yesus di dalam Perjanjian Lama memang tidak diekspos, Pak. Oke. Yang diekspos hanya Allah Bapa saja. Itu sebabnya orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus karena mereka hanya percaya PL. Peran Yesus dalam Perjanjian Lama sudah diekspos dengan sangat jelas sekali, yaitu ketika Allah berkata dalam Kejadian 1:26 bahwa baiklah kita menciptakan manusia, itu jelas lebih dari satu pribadi di situ. Kemudian ketika Tuhan Allah datang turun berjalan-jalan di taman, nah itu juga bertentangan dengan yang katanya tidak pernah seorang pun melihat Yesus, tidak pernah katanya ya. Tadi penekanannya pada pernah kan, sedangkan Tuhan Allah sudah terlihat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Di situ dia berjalan-jalan bersama dengan mereka dan sebagainya. Jadi peran Yesus sudah sangat jelas di situ sebenarnya. Dan sebenarnya di dalam Yesaya 44 ayat 24 di sini bukan berbicara mengenai pribadi, karena bahasa Ibrani adalah lebadi. Lebadi berarti sendirian, sendiri gitu ya, atau tidak ada yang lain. Nah, tidak ada yang lain. Jadi dia bicara mengenai Allah gitu. Jadi ini tidak membedakan antara pribadi-pribadi Allah. Oleh karena itu sangat jelas sekali. Ayat ini bukan hanya bicara mengenai sumber, tetapi berkata bahwa tidak ada yang menciptakan selain Yehovah. Nah, selain Yehovah. Makanya kita bilang Yehovah ini bisa mengacu pada Bapa, bisa mengacu pada Putra, bisa mengacu pada Roh Kudus di sini. Ya, saya tanggap Pak. Sebentar Pak, ini waktu saya Pak, jadi saya tanya yang lain aja. Saya akan bertanya kepada Pak Semi sekarang ya. Pak Semi, saya akan bertanya kepada Pak Semi. Halo Pak Semi. Shalom. Ya. 11 menit lagi. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Semi. Pak Semi kan berkata bahwa Yesus itu sama dengan Bapa sini ya. Nah, sebenarnya ini tadi juga sudah disebutkan, gitu kan? Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, Roh Kudus juga bisa berdoa kepada Bapa di sini. Di dalam Roma 8 ayat 26. Kemudian di dalam Yohanes 17 jelas sekali bahwa pribadi Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi kita melihat di sini tidak mungkin seseorang itu berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, Pak Semi. Ya, suara saya dengar? Oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan itu bahwa Yehova itu di kejamakannya itu dia berbicara kepada sesama Yehovanya sendiri, karena Allah itu disebut Roh dengan gelar L bentuk jamak yaitu Elohim. Ini saya lagi buka aplikasi, mungkin gambar saya berhenti ya. Tapi suara saya dengar ya? Dengar. Oke, saya buka ayatnya, nanti Pak Stephen catat ya, ini penting sekali. Salah satu kasus di mana Yehova berbicara kepada Yehova itu ada di Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Pak Stephen catat, nah ini saya bacakan ayatnya ya. Oke Pak, saya sudah tahu ayat itu Pak. Yang tadi Yehova bicara sama Yehova. Justru poin saya adalah itu justru sama dengan yang di Yohanes 17. Jadi pertanyaannya jadi sama, mengulang kepada Bapak bahwa itu berarti dan bukan hanya bicara. Tadi kalau di Keluaran bicara, ini berdoa bahkan. Berdoa meminta sesuatu dalam Yohanes. Gitu kan? Berdoa itu apa bedanya dengan bicara? Etimologinya mesti dicari, kata doa itu dari bahasa apa? Jadi berdoa artinya adalah berbicara kepada yang tidak dilihatnya atau tidak nampak. Itu berdoa. Itu aja. Tapi kata kerjanya tetap sama-sama berbicara, verbal. Itu berdoa. Berbicara kepada sesuatu yang tidak dilihat. Ya, jadi kenapa seseorang mau meminta sesuatu kepada dirinya sendiri? Ya. Memohon kan? Yesus memohon kepada Bapaknya. Iya. Jadi ketika Yehova berseru kepada Yehova, dia menyatakan atau memuji Yehova itu sendiri. Sama saja. Ya, kalau itu pribadi yang berbeda masuk akal, Pak. Tapi kalau misalnya pribadinya itu juga jadi lucu, jadi aneh. Bahwa pribadi yang sama meminta kepada pribadi yang sama. Yehova juga anak manusia, betul ya, Pak? Bapak akui itu nggak Yehova anak manusia? Ya, Yehova salah satunya adalah Yesus Kristus, benar.
Anak manusia, ya. Jadi ketika dia meminta kepada Bapa, dia menyatakan bahwa daging meminta kepada Bapa. Karena dia sudah menjadi daging, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 14, dia meminta kepada Bapa. Nah, Yesus ini hanya daging saja atau pribadi, Pak? Iya, pribadi ya daging kalau Bapak bertanya kepada saya yang seorang oneness. Karena pribadi dalam... Bukan, kalau daging kan bisa ada songgok daging di jalan, misalnya Bapak beli daging. Oh bukan bicara itunya Pak. Ya, daging kan ini bisa benda mati aja kan? Bukan, maksudnya begini, bukan pengertian seperti itu. Maksudnya ketika dikatakan anak manusia, dia manusia secara daging. Karena begini ya Pak ya, di dalam jadi Yesus itu pribadi gitu ya? Iya, anak manusia adalah pribadi. Yang berbeda dari Bapa, yang berbeda dari Bapa kan? Oh sama. Sama. Bapak jadi dia sendiri yang kan tadi Bapak pakai ayat tuh, di dalam dialah segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Berarti dia Bapak itu sendiri di dalam. Jadi Bapak minta sama Bapak gitu. Iya. Sama seperti Yehova bersuruh kepada Yehova untuk menyatakannya. Bahkan di Ibrani 1 ayat 8 dikatakan tentang anak. Ia berkata, Allah berkata bahwa tahtamu ya Allah. Dia berkata kepada anak tuh Allah, tahtamu ya Allah. Itu masuk akal kalau misalnya memang pribadinya berbeda, Pak. Kalau pribadinya sama itu jadi nggak masuk akal sama sekali menurut saya. Iya, tapi kan tadi Bapak memakai narasi bahwa itu tidak masuk akal. Justru yang masuk akal itu Trinitas. Iya, yang tidak masuk akal. Sekarang Bapak standar ganda nih. Ya, justru sangat masuk akal dalam pikiran manusia paham Yunani filsafat bahwa itu anak berbicara kepada Bapa. Itu menurut akal manusia, tetapi menurut Tuhan itu seperti itu. Allah berbicara kepada Allah. Nah, tetapi Bapak bilang menjelaskan Allah yang transenden atau misalnya Allah tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Tapi sekarang Bapak bilang sendiri tidak masuk akal. Justru Trinitas malah yang masuk akal manusia. Gimana? Bukan begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, enggak gini. Maksudnya jadi nggak nyambung gitu malah. Iya kan nggak nyambung. Jadi enggak. Begini. Kita bilang begini, nggak nyambung sama sekali. Bagaimana misalnya? Jadi kenapa dia memohon kepada dirinya sendiri? Kenapa seseorang memohon kepada dirinya sendiri? Gitu. Iya. Jadi di sini saya jawab sekali lagi, nggak usah diulang ya Pak. Jadi Yesus menjadi anak manusia. Aduh, kesel. Halo, Pak Semi, Pak. Sepertinya koneksi Pak Semi out atau enggak? Atau Pak Steven lanjut ke Pak Benny dulu? Ya sebenarnya saya masih mau melanjutkan pertanyaan ke Pak Semi tadi. Pak Semi ada sayang sekali. Pak Semi. Ini bahwa bukan saja mereka berbicara satu dengan yang lain, bahkan dikatakan Yesus akan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus bisa pergi kepada Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, bagaimana Yesus bisa pergi kepada Bapa? Gitu. Maka Yesus adalah Bapa kok pergi kepada diri sendiri, kan jadi lucu gitu ya. Tapi kalau memang koneksinya putus, berarti saya balik ke Pak Benny lagi sebentar kalau gitu. Bagaimana moderator? Ya. Bisa disambungkan atau tidak? Oke, ke Pak Benny. Oke, saya ke Pak Benny lagi ya. Oke. Baik. Nah, saya sangat tergelitik dengan pernyataan Pak Benny tadi bahwa semua ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah itu bermasalah. Lalu dinyatakan, oh itu ada kesalahan tulislah atau kesalahan grammar atau apa. Bagaimana Bapak bisa membenarkan cara pemikiran seperti ini, begitu kan? Bahwa ini menjadi artinya begini. Bukan lagi kita menerima Alkitab sebagai firman Allah yang pasti benar kalau begitu. Sehingga standar Bapak bukan lagi Alkitab. Karena Alkitab misalnya bisa salah kalau begitu. Alkitab bisa salah menurut Bapak. Tadi Bapak jelas-jelas berkata Zakaria 12 ayat 10 salah. Kemudian saya bukakan ayat lain. Wahyu itu lalu Bapak bilang bermasalah. Jadi Bapak menyatakan Alkitab bisa salah. Kalau begitu, doktrin yang Bapak bangun bukan lagi berdasarkan Alkitab. Tetapi Bapak mencoba membenarkan Alkitab. Berdasarkan doktrin Bapak. Bapak sudah pegang doktrin bahwa Yesus bukan Allah. Sehingga ketika Alkitab menyatakannya bahwa Yesus adalah Allah, Bapak langsung cap, oh ini bermasalah. Oh ini bermasalah begitu. Sehingga bukan lagi datang kepada Alkitab untuk mendapatkan doktrin, tetapi sudah punya doktrin dan menjudge Alkitab. Pak Benny. Ya, begitu. Ya, saya tidak hanya berkata tanpa bukti. Zakaria
pasal 10 ayat 12 sudah saya tunjukkan 12 ayat 10. buktinya. Wahyu 22 ayat 3 sudah Sebentar, saya Pak. Buktinya apa, Pak? Buktinya, Pak. Bapak tidak menyatakan bukti selain bahwa itu bertentangan dengan konsep Bapak gitu. Oke. Wahyu Wahyu 22 ayat 3 sudah saya tunjukkan di dalam King James, ya, beribadah kepadanya. Kemudian Wahyu 14 ayat 1 tadi di bahasa Indonesia tertulis nama Allahnya dan namanya dan nama Bapaknya, ternyata di versi King James hanya nama Bapaknya. Tidak ada kata anaknya. Ini kan bermasalah namanya. Nah, saya bisa tunjukkan yang lain, ayat yang silahkan Anda tunjukkan ayat mana yang dimaksud. Tapi paling tidak saya tunjukkan begini. Yesaya 63 ayat 9. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendiri yang datang. Sementara di dalam Alkitab bahasa Inggris tidak ada kata bukan duta atau utusan, tetapi the angel of his presence save them. Jadi kemana larinya malak yang di hadiratnya itu? Ini Pak, kita harus membedakan antara terjemahan dengan Alkitab asli. Terjemahan bisa tidak tepat, tetapi yang tadi Bapak bilang Zakaria segala macam itu bahasa aslinya Pak. Kita bukan bicara mengenai terjemahan, bahasa aslinya bilang who di situ. Ya, kalau kita bicara terjemahan ada yang salah, oke, itu nggak masalah. Saya juga bisa terima terjemahan ada salah. Tetapi dalam naskah aslinya, kalau Bapak bilang Alkitab salah, wow, itu sekarang saya tanya, ada salah nggak di sini? Titus 2 ayat 13. Ini ada salah nggak? Titus 2 ayat 13. Di mana Yesus disebut Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Tadi Bapak selalu berkata, Yesus bukan Allah yang maha tinggi, maha besar. Ini ayat yang berkata bahwa Yesus adalah Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Di dalam grammar Yunaninya, jelas ini mengacu, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, jelas mengacu kepada Yesus Kristus di sini. Nah, ya, itu salah Pak. Nah, salah lagi. Salahnya adalah peletakan tanda koma. Seharusnya kemuliaan Allah yang maha besar, koma, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Allah yang maha besar itu bukan Yesus Kristus. Oke, sekarang saya tanya, Bapak tahu letak komanya mau taruh di mana, dari mana? Dari seluruh konteks Alkitab ini, Pak. Jadi begini, saya jelaskan, Pak ya. Enggak, Bapak pernah belajar bahasa Yunani nggak, Pak? Enggak, sekarang gini. Kan Bapak bilang dari seluruh konteks. Tadi Bapak sudah jelaskan konteksnya, bahwa ini kan sesuai dengan argumen Bapak lah, ya. Sekarang saya tanya, Bapak pernah belajar bahasa Yunani nggak? Begini, saya tidak pernah belajar secara mendalam, tetapi saya meneliti beberapa hal yang menjadi masalah. Sekarang dalam bahasa Yunani tidak ada tanda baca. Maka saya kembali kepada konteksnya. Kita lihat Titus 1 ayat 1. Titus 1 ayat 1 ini adalah sebelum ditulisnya Titus yang Bapak bacakan tadi ayatnya. Nah, di awal suratnya, Rasul Paulus sudah menegaskan dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus. Jadi dengan tegas, Rasul Paulus itu mengidentifikasi Allah dan Yesus sebagai pribadi yang berbeda. Maka tidak mungkin di pertengahan ayat itu kemudian menjadi rancu Allah sekaligus Yesus. Oke, saya potong karena waktu saya hampir habis ya. Oke, jadi begini Pak, justru bahasa Ibrani memberitahu kepada kita bahwa komanya sudah benar. Bahwa to megaloteo kai soteros hemon Yesus Kristus, taunya hanya satu di situ mengindikasikan bahwa Allah yang maha besar dan juru selamat kita itu satu paket karena artikelnya hanya satu. Ini jelas di dalam grammar Yunani manapun. Oke, cukup waktu habis. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah 1,5 jam sesi sawing debat ini. Kita akan rehat 5 menit. Silakan yang mau ke toilet, minum, makan, 5 menit kita rehat. Dari sekarang. Sorry, tadi baterai saya habis. Sekarang lagi dicas, sambil dicas, sorry. Baik, Pak Semi. Kita rehat, Bapak Ibu Saudara, 5 menit. Ya.